Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stefania Cynthia Dewi Suryani dari Universitas Nusa Nipah Maumere, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anti korupsi. Tentunya kata korupsi sudah tidak asing lagi di telinga kita. Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus, yang artinya adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan menyimpang dari kesucian. Adapun beberapa pengertian lain, yaitu yang pertama korup, artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan lain sebagainya. Yang kedua, korupsi, artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dan yang ketiga, koruptor, artinya orang yang melakukan korupsi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Secara umum, penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, faktor hukum, dan faktor ekonomi. Yang pertama, faktor politik. Faktor politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, dari aspek perundang-undangan, dan di sisi lain, lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, sehingga memicu seseorang melakukan korupsi. Lalu, apa saja dampak dari adanya korupsi? Yang pertama, dampak korupsi dalam bidang ekonomi, yaitu 1. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. 2. Penurunan produktivitas. 3. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Dan 4. Meningkatkan hutang negara. Yang kedua, dampak dalam bidang sosial dan kemiskinan masyarakat, yaitu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, dan meningkatnya angka kriminalitas. Dan berikut adalah upaya-upaya untuk mengatasi terjadinya korupsi, yaitu akhiri impunitas. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan para koruptor dihukum dan memutus siklus impunitas atau kebebasan dari hukum dan kerugian. Berikutnya, mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Reformasi yang berfokus pada peningkatan manajemen keuangan dan memperkuat peran lembaga audit di banyak negara telah mencapai dampak yang besar daripada hanya melakukan di sektor publik dalam mengendalikan korupsi. Berikut, mengenali jenis korupsi. Korupsi tidak hanya menyangkut suap, tapi juga bicara mengenai masyarakat ekonomi lemah, yang sering menjadi sumber daya yang perannya belum maksimal di tengah suatu negara. Itulah mengapa sangat penting untuk memahami berbagai jenis korupsi, untuk mengembangkan respon yang cerdas dan sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Menutup celah internasional. Salah satu hal yang menyebabkan korupsi susah untuk dilacak adalah saat pejabat publik melakukan pencucian uang dan menyembunyikannya di negara lain, sehingga sangat perlu bagi pusat keuangan untuk memiliki sistem yang maju
dan mampu menghentikan transaksi gelap yang terjadi. Dengan kerjasama dari semua pihak, termasuk masyarakat, setidaknya kita mampu menurunkan angka korupsi. Sekian penjelasan saya mengenai anti korupsi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya.